Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudara sekalian, para hadirin yang saya hormati, sebelum saya memberikan pidato saya, karena tadi telah ditayangkan dan dikatakan bahwa saya mendapat tugas dari Presiden untuk menjadi Ketua Dewan Pembina Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan ketika saya telah dilantik, maka saya meminta kepada beliau, karena salah satu daripada dibentuknya BPIP itu adalah untuk mensosialisasikan secara benar sejarah, isi daripada yang disebut Pancasila. Dan pada waktu itu saya mengatakan pada beliau bahwa saya minta untuk diizinkan kalau di dalam sebuah pertemuan sebelum upacara dimulai, maka kita untuk mengingat bahwa ideologi kita itu adalah Pancasila, maka dengan kata-kata salam Pancasila, maka tadi telah dipresentasikan. Jadi dengan segala hormat saya meminta, karena nanti juga akan dengan upacara akan diberikan duplikat bendera pusaka. Jadi mereka yang sekarang ini mau untuk datang untuk mendapatkan dari kami yang namanya duplikat bendera pusaka itu, juga untuk selalu di dalam upacara apapun saja mengatakan kepada para hadirin dan hadirat yang ada, membiasakan diri untuk memulainya dengan menyebut salam Pancasila. Seharusnya kita semua berdiri dulu, tetapi dengan mohon maaf juga, karena tadi saya bicara dengan Pak Gubernur Jogja, kita ini sudah sama-sama tua ya Mas, karena beliau dengan saya bedanya hanya 1 tahun. Jadi kalau saya terserah, tapi duduk pun boleh. Kalau saya sebut salam Pancasila, tolong dijawab juga dengan salam Pancasila. Dan berikutnya, saya seringkali ketika saya mengatakan merdeka, saya disebut orang yang katanya begini, apalagi anak-anak muda, bilang, kenapa ya sudah merdeka Ibu Mega itu teriak-teriak merdeka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mungkin kita seumur, jadi kita ini mungkin hanya atau berada di dalam sebuah kondisi negara kita, yaitu justru tidak ikut berjuang dan juga tidak lagi merasakan suasana perjuangan dan ketika proklamasi itu. Jadi waktu saya kecil, mengapa kalau nanti yang pertama kali akan saya berikan adalah kepada Bapak Gubernur Hamengkubuwono dari Jogja, karena beliau ini masih ada darah, bukannya untuk mendiskriminasi, tapi yang memang beneran bapak saya itu adalah proklamator bangsa. Kalau ada yang tidak setuju silakan angkat tangan, artinya kalian adalah A sejarah. Lalu yang berikutnya, seperti tadi dikatakan, ketika keadaan negara, pemerintahan yang tadi telah disebutkan oleh saya, karena belum bisa tinggal di istana, maka tinggalnya di Pegangsaan Timur. Tapi karena pada waktu itu, kalau kita ingat sejarah, yang namanya
Jepang sudah dinyatakan kalah, sekutu mau masuk dan Belanda dompleng untuk masuk kembali, sehingga dengan demikian atas permintaan dari Bapak Sultan Hamengkubuwono ke-9 meminta kepada Bung Karno dan yang lain-lain pindah ke Jogja, dan pemerintahan sementara dibuat di Bukit Tinggi. Mari silakan baca saja sejarah bagi yang mereka belum pernah membaca sejarah Republik Indonesia. Nah, dengan demikian maka pada waktu itu saya banyak sekali bertemu dengan para pejuang, karena saya satu-satunya yang lahir di Istana Jogja, karena setelah kami pindah itu. Nah, ternyata tadi juga telah saya katakan, Belanda masuk ke Jogja dan Bapak dan yang lainnya pun lalu dibuang ke Bangka, dan ibu saya tadinya disuruh tetap tinggal di istana, tapi ibu saya tidak mau. Makanya juga oleh Bapak Sultan Hamengkubuwono IX, ibu saya dicarikan tempat di Kalicode, ada rumah, dan setiap bulan ibu saya bilang, karena tentunya tidak ada gaji ya, jadi beliau juga diberi uang, yaitu masih holden untuk kehidupannya sepanjang sebelum yang pada waktu itu, setelah itu Bung Karno dan pemimpin lainnya bisa dikembalikan lagi ke Jakarta. Nah, waktu itu banyak sekali para pejuang yang memang mereka dengan semangat yang luar biasa selalu mengatakan kalau bertemu, yaitu namanya merdeka, dijawabnya mati. Sekarang berani apa enggak sekalian seperti itu? Saya kira enggak berani lagi. Untuk ngomong merdeka aja mungkin susah sekali. Makanya saya ajarkan kembali untuk yang namanya perjuangan itu tidak menjadi luntur. Dengan demikian kita akan tahu bahwa negara kita ini memang dijadikannya dengan susah payah. Oleh sebab itu saya selalu bilang, siapa saja saya teriaki merdeka begitu kan, lalu dijawab merdeka. Mau ndak mengatakan seperti itu? Mau tidak mengatakan seperti itu? Kok takut amat ya? Saya heran loh sekarang. Yang kalian ini kayaknya senangnya bungkem. Salah atau benar enggak pernah berani ngomong. Nah, saya ngomong nih. Merdeka! Merdeka! Kurang keras ya, lembek. Kan betul enggak? Saya udah mikir nih, aduh bener-bener deh. Kalau suruh ngomongin merdeka aja udah gak kuat. Loh, saya aja udah tua gini masih teriak-teriak. Mau coba lagi apa enggak? Mau coba lagi apa enggak? Lihat anak-anak itu, saya beri mereka semangat supaya kembali menggelorakan bahwa negara kita ini adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan didapat dari rasa kemerdekaan. Merdeka! 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 Kan bisa kan? Lah, soalnya apa? Heran saya. Sekarang mereka pejabat tuh terlalu formal saya lihat. Kadang-kadang saya sampai aduh, kalau saya datang ke depan lagi kan selalu presiden ke-5 tadi disebutkan, wakil presiden ke-8. Saya sendiri kok lupa ya, saya pernah juga wakil presiden. Karena terlalu sekarang itu saya bilang pada senior-senior saya, pada Pak Tri Sutrisno, mereka ini sekarang para pejabat elitnya terlalu merasa nyaman, tidak lagi mau tahu apa yang akan terjadi pada negara ini. Itu kenyataan loh saudara-saudara. Aduh, makanya anak-anak itu kalau sekarang saya lihat keren-keren, tegap-tegap, tapi kelihatan auranya nggak melempem gitu. Betul loh, karena saya bilang pada Mbak Rima, wakil ketua, gembleng Mbak dia. Kalau itu nggak kelihatannya tidak bagus, out,
Nanti setelah selesai Purna Paskibraka, mereka masuk ke dalam Duta Pancasila, diolah lagi. Itulah yang akan menceritakan sejarah Indonesia, bagaimana menjadi adanya ideologi Pancasila dan lain sebagainya. Karena kalau bukan kita sendiri yang menyayangi negara ini, yang mau berbakti pada negara ini, pada republik ini, pada bangsa ini, lalu siapa? Jangan dipikir tidak akan bisa yang namanya perang itu kembali. Silahkan lihat sekarang. Saya mengikuti terus yang namanya geopolitik. Keadaannya bisa saja. Ini Bapak dari Angkatan Laut. Yes. Coba bayangkan. Kalau nanti, kalau kita melempem, kalau one day, I don't know. Tapi saya berharap jangan. Ya, ini nanti karena apa? Suasana di Timur Tengah saya perhatikan, mudah-mudahanlah tidak akan bisa melebar. Nah, tadi telah disebutkan siapa sih yang bikin bendera yang disebut bendera pusaka, lalu kenapa sekarang harus jadi ada duplikat, karena bendera pusakanya sudah tua dan disimpan. Saya sendiri sebenarnya tidak begitu mengetahui apakah ditaruh di Monas, karena rencana bapak saya membuat Monas dulu itu adalah karena ingin menaruh ada namanya ruang hening. Ruang hening itulah nanti ditaruh di situ. Dan saya juga ingin meminta bahwa ternyata ketika saya dijadikan Dewan Pembina di BPIP, saya suruh buka-buka dokumentasi arsip lama. Dan ditemukan bahwa memang betul bahwa Indonesia Raya itu dibuat oleh Bapak Rudolf W. Supratman, tapi ternyata 3 stansa. Kita terbiasa 1 stansa karena bapak saya membuat tiang bendera di istana itu beliau sendiri yang mengarang adalah 17 meter. Sehingga ketika kita nanti 17 untuk mengingat. Jadi kalau dilihat tiangnya 17 meter, di situ ada bunga, itu diambil dari simbol bunga teratai, kelopaknya itu 8. Nah, itu 17.845. Jadi dengan demikian, maka ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya ternyata hanya bisa 1 stansa. Tapi yang sebenarnya adalah 3 stansa. Dan kalau kita resapi bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, maka itulah yang disebut Indonesia Raya. Saya kemarin ketika di Perindo mengatakan sebenarnya kita harus selalu mengatakannya, bukan Indonesia Maju dan lain sebagainya. Itu pun baik, bukannya tidak. Tapi kita udah punya Indonesia Raya yang digambarkan oleh Bapak W. Rudolf Supratman. Di situ coba saya sampai suka nangis. Coba boleh resapkan. Situ ada doa. Meminta. Masa kalian yang sudah merasakan kemerdekaan itu lalu luluh? Tidak lagi mau memikirkan apa yang akan terjadi kalau kalian sendiri tidak punya semangat kemerdekaan, maunya enak-enak saja, hanya berpikir bagaimana mendapatkan kekuasaan. Kalau setelah itu lalu kenyamanan, lalu bagaimana anak-anak kita yang masih kalau pergi ke daerah-daerah saya masih ada stunting dan lain sebagainya. Kemana hati nurani kalian? Wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang sedang menjabat, tolong pikirkan. Saya kalau pidato memang begini, tidak bisa kalau saya suruh lembek-lembek, karena saya sendiri lalu mikir hidup saya ini kalau lembek, kalau saya rasa saya sendiri tidak bisa menerima, karena diajarkan oleh bukan hanya bapak ibu saya, kakek nenek saya, para pejuang dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya ketemu, kalau mungkin ada dari kalangan tentara, dulu ada namanya TP, ada namanya TRIP.
itu tentara pelajar, ada tentara Republik Indonesia Pelajar bagian Jawa Timur. Itu semua saya tahu. Kalian pun sebenarnya harus demikian, mau tahu sejarah bangsa. Tapi tidak, mulai melupakan. Sehingga akhirnya kita akan menjadi sebuah negara, saya khawatir, negara yang lemah. Tidak punya kebanggaan kembali sebagai bangsa yang besar. Coba ya, kan saya tadi bilang nggak ada kemerdekaan Indonesia itu diberi. Nggak. Ribuan orang gugur pada peristiwa 10 November tahun 45 di Surabaya. 19 Oktober itu ada para pemuda naik ke Hotel Yamato untuk merobek bendera Belanda yang namanya merah, putih, biru. Dirobek. Sekarang masih ada nggak keberanian kayak gitu? Saya sendiri nggak tahu. Terus belum lagi, apakah lupa mereka yang datang dari Sulawesi itu kayak apa yang namanya kekejaman Westerling pada tahun 1946-47 itu masakre di Sulawesi Selatan. Masa sama sekali seperti menjadi debu. Lalu coba kalian pergi ke TMP, Taman Makam Pahlawan. Saya orang alhamdulillah sudah pergi ke seluruh Indonesia. Bukan hanya kota-kotanya, kampung dan desa. Saya jalani, saya ingin tahu seperti apa Indonesia Raya itu. Apakah kalian semuanya sudah pernah pergi ke seluruh Indonesia? Pasti kalau taruhan sama saya menang. Pasti belum. Nah, sampai Bung Karno membuat Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Padahal maksudnya dulu adalah untuk menyatukan yang namanya inspirasi, persepsi sebagai orang Indonesia, sehingga meskipun kulitnya beda antara orang Jawa dengan orang Papua. Ada kemarin yang datang kepada saya yang anak dari Wamena. Beliau anak itu kaget. Namanya siapa Mbak Rima? Yang dari Wamena? Ya? Lili. Nah, dia kaget ketika kamu dari mana kan? Dari Wamena. Saya kalau dari timur itu dipanggilnya Mama. Oh, saya sudah ke Wamena. Kamu pernah makan belum? Namanya udang selingkuh. Kaget dia. Kok Mama tahu udang selingkuh ya? Ada. Sudahkah kalian pernah makan udang selingkuh? Angkat tangan. Namanya udang selingkuh. Adanya di sungai apa itu? Besar. Coba bayangkan. Jangan hanya ingin pergi ke luar negeri saja. Datanglah ke seluruh daerah. 38 provinsi, saudara-saudara. Coba bayangkan. Masa hanya begitu saja tidak mau untuk melihat republik kita yang tercinta. Lalu bagaimana? Apakah hanya ingin mendapatkan kuasa hanya dengan mendatangkan menjadi pejabat? Nonsens. Nggak langgeng. Bayangkan di TMP saya bawa anak-anak saya, cucu-cucu saya untuk nyekar. Dan saya suruh cari yang pertama adalah apa? Nisan tanpa nama. Coba boleh dicari. Ada. Sampai mereka, itulah yang saya bikin untuk menimbulkan semangat. Bertanya mereka, kenapa mereka tidak ada nama yang lain? Ada nama. Karena mereka bakti itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dijual. Mereka rela berkorban tanpa nama. Silakan. Pergilah ke TMP sini. Kalau tidak ketemu ada. Jadi hari-hari ini di BRIN saya pun diminta untuk menjadi ketua Dewan Pengarah di sana. Saya suruh bagaimana ya untuk melihat kerangka lagi yang mereka tidak bernama. Karena sekarang dengan ilmu teknologi sudah bisa dengan melihat DNA-nya. Tapi lalu mereka bilang, saintisnya, ibu bagaimana mau dicari? Namanya aja nggak tahu. Iya ya,
nggak ada yang lapor ya kehilangan anak. Ya itu kan zaman dulu Ibu. Aduh sedih saya. Coba bayangkan terus kalian, hanya mau menjadi orang terhormat. Boleh. Tapi ingat riwayat mengapa Indonesia bisa merdeka. Saya bilang begitu. Sampai hari ini kalau saya ngomong, saya minta supaya katanya kita berdemokrasi. Siapa yang nggak setuju angkat tangan, catat nama, telepon sini, datang ke saya, diskusi. Nggak ada loh, nggak ada. Nggak tahu nggak berani atau memang mengakui apa yang saya katakan. Bangkitkan kembali yang namanya kesejarahan kita itu. Angkatan laut, angkatan udara. Saya tahu Laksamana pertama adalah Bapak Subiakto. Betul apa tidak? Saya kenal pribadi. Ayo, ceritanya saya tahu. Istrinya adalah Ibu Rahmi. Ibu Rahmi itu siapa? Istrinya Pak Hatta. Saya kenal. Jadi saya bilang sama Mas Hamengku, Mas, orang kayak kita nih udah tinggal berapa Mas yang mengetahui bagaimana membuat republik ini ya? Beliau bilang iya ya Mbak. Lah iyalah, orang sekarang maunya keren aja. Coba bayangkan, KSAU-nya siapa? Pak Surya Dharma. Gampang saya ngomong dan ketemu, bukan yang enggak. Jadi saya nih apa sih istilahnya, sejarah hidup yang ngelihat sendiri perjuangan itu seperti apa. Bapak saya, bayangin umur 16 tahun loh mulai berpolitik di Jawa Barat. Mana perwakilan dari Jawa Barat ada apa tidak? Mana? Oh, terima kasih Pak hadir. Bayangkan umur 16 tahun loh Pak, mulai dia berpikir kenapa kok kita dijajah. Padahal dia sekolah di ITB, dulu apa ya namanya. Sampai kalau sama profesornya bapak saya bilang, dipanggilnya apa? Inlander Soekarno. Kalau kamu mau pintar, cepat-cepat kamu jadi insinyur. Gitu. Inlander, tahu nggak Inlander? Seperti orang yang inlander apa ya, tidak diakui. Bayangkan dia sudah tahu keluar masuk penjara, dibuang ND, Bengkulu, Bangka, Perapat. Coba bayangkan, suka miskin itu langganannya. Kalian tidak punya nurani, kalian tidak punya etika, kalian tidak punya moral. Ayo pikir bapak-bapak, ibu-ibu terhormat. Apakah begitu sekarang Indonesia Raya itu ada makhluk-makhluk manusianya? Saya nggak bisa kalau terus nggak boleh ngomong Bu, nggak boleh ngomong. Enggak, saya punya mulut. Hak saya untuk berbicara. Kalau mengakui negara kita adalah negara demokratis. Tolong diingat, kebetulan nih, karena saya tadi udah dari kemarin saya udah minta siapa aja sih PJ-PJ-nya yang datang, gubernurnya siapa aja sih? Ya, karena saya ingin ngomong seperti ini. Nggak tahu sadar apa tidak, nanti akan kelihatan. Karena apa? Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Kalau saya salah ngomong, tidak laki, tidak perempuan. Jadi artinya jangan ya macam-macam. Ya dong, gimana sih udah diberi hak yang sama? Tidak ada dari presiden sampai kaum papa, haknya sama. Ingat. Begitu juga dalam pemilu langsung haknya sama. Jadi berikan kepada rakyat hak mereka. Jadi kalian, saya minta sungguh-sungguh jangan tidak netral. Jangan tidak netral.
Saya akan tahu kok. Tapi saya gini loh, saya elus dada saya. Hah. Tadi sebelum ke sini ada siapa itu enggak tahu ngomong. Yang namanya apa? Mengatakan katanya saya tidak ini sama presiden. Lo enaknya lo dia ngomong kayak gitu. Lo saya sama presiden ya baik-baik aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum kok. Mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak loh mengatakan boleh apa tidak. Itu kan mesti majelis permusyawaratan rakyat. Karena apa? Ketika dari yang namanya presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan dirubah itu TAP MPR. Saya tanya pada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau nyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya, silakan. Toh, lihat. Karena saya ngomong kebenaran. Saya nggak mau republik ini rusak. Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong royong, harus kekeluargaan, tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Gimana ya? Terus kalian mau jadi apa? Elit aja. Wah, kalau udah dibilang elit luar biasa. Coba prihatin loh saya. Nanti anak cucu kalian, saya punya cicit loh. Saya nggak bayangin nih kalau kayak gini negara nih koyo opo yo. Aduh gawat juga deh. Bayangkan ya, coba ya, bukan saya menyanjung bapak saya sebagai bapak, tentu sebagai bapak saya sangat hormati. Tapi dia adalah seorang manusia Indonesia loh, yang visioner loh. Mengapa sampai dia berupaya membuat konferensi saja Asia Afrika yang namanya gerakan non-blok dan lain sebagainya. Akibat itulah begitu banyak yang namanya apa? Negara-negara terjajah itu menjadi merdeka. Tolong dong pikirkan. Jadi kalian tuh maunya jadi apa ya? Saya sendiri. Loh karena hidup saya itu udah menurut saya unik. Unik loh. Saya anak presiden. Tinggal karena bapak saya presiden. Wah, semua orang gini-gini di Istana Merdeka sono. Saya boleh tidur di Istana Jogja. Saya lahir di situ. Karena anak presiden. Setelah Pak Harto, bapak saya diturunkan. Terus kami, wah orang langsung gak ada yang mau kenal kami. Wah saya rakyat biasa. Ini pengalaman hidup loh, bukannya subjektif, itu kenyataan. Coba bayangkan, dengan demikian, lalu ya saya tidak apa-apa. Saya bilang hanya saudara-saudara, kita hidup yang benar. Jaga nama bapak kita. Akhirnya masuk politik. Ya akhirnya presiden lah, wapres lah. Sampai sekarang saya masih laku. Iya maksud saya laku, dikasih kerjaan. Saya nggak minta. Saya suka guyon sama ibu Menteri Keuangan. Saya baru tahu karena saya nggak pernah mikirin. Ternyata di apa itu PNS ya. Itu gaji itu nggak boleh 2 ya. Saya baru tahu loh, beneran loh. Saya kan megang BPIP sama BRIN. Ternyata yang di BRIN saya nggak dapat gaji loh. Coba bayangkan kalau saya mau berontak kayak apa? Enggak, saya oke aja. Oke, nggak apa-apa mbak. Saya bakti saya pada negeri kok. Kalian tuh mestinya begitu loh bapak-bapak, ibu-ibu. Maaf ya, saya ajari
bakti pada negeri tahu. Nah, siapa yang nggak mau ngangkat tangan? Jantan kalau laki-laki, kalau perempuan bingung juga saya manggilnya apa. Pokoknya jangan pengecut. Betul loh. Saya sengaja ini nggak ada yang tahu kalau saya mau gini. Karena saya pikir, kapan lagi ketemuan nih? Gitu. Padahal belum ketemuan sama yang benar kan. Cuman berapa orang ya gubernur sekarang yang masih? Berapa ya? Hah? Berapa ya? Hah? Yang datang? Atau yang masih? 10. Masih ke sini? Ada? Bukan? Ada? Atau diwakili? 10 Bu yang ada. Lah ya. Yang lain kan PJ kan? 14 PJ. Awas lo ya, nanti kalau PJ udah ada instruksi gitu, saya udah takut aja deh. Ya, udah ada instruksi belum? Saya udah ketawa aja. Lah iya le, kalian mau PJ lo, udah deh netral aja dah, ngerti lah. Aduh gawat ya. Bayangkan dengan merdeka Indonesia berjuang membangun tata dunia baru yang lebih berkeadilan dan Indonesia menjadi taman sarinya dunia. Atas dasar semangat di atas, maka duplikat bendera merah putih ini akan diserahkan sebagai satu kesatuan dengan buku pidato lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dan salinan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Terimalah ketiganya sebagai persembahan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-79. Tolong insaf ya, kita nih merdeka baru 79 tahun loh. Saya ngiri loh sama China, sama Amerika, sama Rusia. Kalau India sama-sama lah. Bayangkan loh, Amerika itu kan sudah 200-an tahun. Meskipun dia itu beda sama kita. Kayak dalam artian ideologinya dan lain sebagainya. Tapi anak sekolah ketika saya pernah diundang ketika di DPR itu hampir 40 hari 4 fraksi. Lalu saya disuruh beri ceramah ke sekolah apa. Wah, saya anak SD. Kalau ketika saya tanya, siapa bapak bangsamu? Itu berdiri loh. Langsung berdiri. George Washington. Gile batin gua. Luar biasa. Sekarang ayo. Boleh, ayo. Saya sampai nanya sama Pak Madi Makarim, merdeka belajar itu apa toh? Betul loh. Maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini menurut saya loh boleh dong kalau nganggap Indonesia ini demokratis. Saya hanya tidak ada mau menjelekkan, cuman mikirinnya gitu loh. Kok kita nih kayak poco-poco, ganti pemimpin, ganti aturan. Yang udah baik nggak dipikirin, pokoknya mesti ganti aturan. Lah itu saya sampai mikir 200-an tahun dan konstitusinya kalau dihitung baru berapa kali ya? Siapa yang tahu ya? Yang namanya Declaration of Independence itu. Kalau nggak salah nggak sampai 10 kali. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Kita amandemennya udah berapa kali ya? Makanya aduh gila juga deh. Nah, kepada seluruh adik-adikku, terutama pasukan pengibar bendera pusaka di seluruh Indonesia. Karena kebetulan ada toh tadi Bung Karno sebagai presiden ngasih bendera pusaka kepada saya kan saya juga jadi paskibraka. Tahu enggak? Saya merasanya apa? Itu langsung karena saya umur sudah berapa ya? Itu tahun berapa ya?
Itu 64 ya. Saya SMA ya. Ya. Itu langsung saya tuh merasa diberi beban. Ketika saya ginikan, beliau langsung kasihkan gitu. Apa? Bebannya adalah apa? Saya mikir bahwa ini hidup mati bendera ini itu berada antara lain di tangan saya. Jadi saya udah janji sama teman-teman saya waktu itu, kita mesti betul-betul yang bagus kelihatannya ketika membawanya. Itu lalu Pak Mutahar itu luar biasa, yang tadi saya cerita dia menjadi pandu saya dan tetap disuruh kerja sama bapak saya. Jadi tiang bendera itu dikasih pita merah, dia sudah ngukur, enggak tahu berapa senti, tapi pokoknya begitu selesai Indonesia Raya itu persis di puncak. Jadi benar-benar waktu narik gitu, itu udah betul-betul tek gitu. Coba bayangkan, terus kita tuh yang bawa rasanya di sininya tuh, waduh, apa ya? Mongkok tuh apa ya? Buangganya dan merasa gitu. Apa ya? Aku bakti pada negeri gitu. Kalau ngelihat kayak gini-gini sih rasanya sorry, tapi bukan salah kalian kalau menjadi produk kayak gini. Bapak ibu kalian itu loh. Karena saya menghitungnya juga Pak Harto tuh 32 tahun loh. Ya. Jadi dari 6. Jadi gini bapak saya loh, nanti jangan dipikir saya yang provokator. Bapak saya nanya, beliau itu kan nggak tahu, hanya disuruh aja, ada perintahnya juga dari siapa saya nggak tahu. Presiden Republik Indonesia loh. Can you imagine dengan Pancasila diperlakukan seperti itu loh. Presiden pertama proklamator. Saya harus ceritakan karena ini dalam rangka 17 Agustus tahu. Saya kan udah bilang, saya ini barang antik kali yang masih tahu Republik ini gimana. Bayangkan. Jadi saya kan nanya sama bapak saya. Bapak saya nggak ada loh kertas bahwa dia tahanan, dia apa, tak pernah dihukum, nggak ada pengadilannya, hanya diisolir, isolir apa ya, isolasi, nggak boleh terima tamu, nggak, kalau keluarga aja harus pakai izin. Aduh, saya pikir gila juga deh ini Republik yang katanya Pancasilais. Lalu kan zaman Pak Soeharto, saya tidak punya masalah loh sama beliau secara pribadi, tapi ini adalah fakta sejarah yang saya ceritakan. Jadi bukan saya provokator. Jadi itu apa? Loh kok desoekarnoisasi? Saya bingung sendiri juga loh. Niatnya desoekarnoisasinya apa? Hanya nahan bapak saya, kami keluarga terkena juga, nggak boleh sekolah, nggak boleh kuliah. Saya kalau ingat itu gile juga nih Republik. Nah, masa mau begitu lagi? Ayo, katanya ideologi Pancasila, gitu. Pancasila, udah kalau saya udah dengar kayak gitu gile. Cuman teriak doang nggak dijalanin. Gitu loh. Mbok ikuti aturan Republik ini loh. Mbok jangan main-main lagi loh. Coba toh. Masa kita mau dibuat seperti itu lagi? Ya enggak lah. Makanya saya bilang, saya ngomong aja. Kalau menganggap bahwa negara ini demokrasi, ada namanya demokratisasi, ada namanya demokratis. Makanya kemarin tadi saya bilang sama Mas, saya bilang karena beliau Sultan kebiasaan, jadi manggilnya Mas Sultan. Itu saya bilang sama beliau, Mas, kan kamu pasti eling tau Mas, saya bahasa Jawa. Waktu mau reformasi, kan kita dipanggil Gus Dur bertiga jadinya, mau ngomongi reformasi. Ingat, beliau bilang, Mbak, ingat. Nah, bayangin loh. Terus sekarang apa? Biarin dah, itu pilkada tuh jalan deh yang bener aja. Nggak usah dah pakein TSM gitu loh. Terukur apa kuyo?
terstruktur, sistematis, masif. Udah deh, nggak usah lah. Kasihlah hak tuh pada rakyat. Rakyat tuh jangan dibodohi melulu toyo, kesian. Kalau saya ketemu sama rakyat, kamu tadi nyoblosnya kemarin, aduh kesian deh. Kamu kemarin nyoblosnya siapa? Ibu. Kita kepinginnya milih yang ibu pilih. Lah ya sopo, gitu kan? Pak Ganjar. Terus, lah tapi kita disuruhnya yang sono, gitu lucu gak? Pergi deh temuin rakyat, ngomong dah. Ini kenyataan loh, mau saya buktikan. Nah, nanti dibilang saya provokator. Ini kenyataan Republik Indonesia yang saya cintai. Kalian cintai apa tidak? Kalian cintai apa tidak? Ya nggak bisa apa ngomong keras. Dari sini keluarnya kata-kata itu bukan hanya karena lip service, nyep-nyep. Cinta apa tidak sama Republik ini? Nah, orang bisa kok terus terang, apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang nggak capek kalau nangkap melulu? Mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti saya dibilang Ibu Mega provokator. Saya mengatakan kebenaran. Ya dong. Republik ini dibangun oleh para pendiri republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu? Dia biarin aja. Saya sampai bapakku nih ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang dengan baik, saya nanti kalau saya yang membuat republik ini sendiri Mega, dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah, rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno, pro. Masa mau begini? Dak, gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Angkatan Laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya gak ada yang tahu. Saya sendiri aja. Ini kesempatan deh, ada gubernur PJ yang keren-keren gitu orangnya. Iya. Tapi terus rakyatnya piye? Loh saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh gubernur saya Pak, itu Sulut itu, Oli Dondo Kambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani, diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, enggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja, ingin tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkapnya sama Sopono, sama polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Lah ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu loh. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak? Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng berani suruh bikin bendera. Ayo pikir mana ibu-ibu tuh
Pikir. Nah, udah ya kebanyakan. Jadi nanti buat adik-adik itu ingat, begitu mulai langkah tegap, betul enggak? Iya toh? Iya, saya kan dulu juga ingat begitu langkah tegap, gerak, dak, juk gitu, rasanya enak banget. Di sini tuh langsung dak gitu loh. Ya, nanti gitu rasakan. Terus apa yang bawa siapa Mbak saiki? Oh, belum ada. Ya nanti suruh dianya ini kelihatan gitu loh. Nah, yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka. Saya sudah tanya nih berkali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa tidak membawa baki. Padahal baki itu yang saya bawa dan saya tahu. Karena kalau sudah mau 17 Agustus gini, itu di apa namanya? Disepuh tuh loh. Karena itu perak. Kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya? Apa sih, kalau emas kan 24 karat gitu ya. Berat loh. Saya karena yang membawa sering kali loh, jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena berat kan mestinya begini. Itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum, disuruh begini. Panas-panas loh Pak Olia. Ini. Toto melorot lagi. Hai, kapan habisnya nih hukuman, suruh naik lagi. Karena itu tidak ditemukan. Nah, siapa tuh yang ngambil nggak tahu dah. Betul. Ini fakta sejarah yang tersembunyi. Padahal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan, kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh nanti. Karena beliau, ibu saya itu seniman. Jadi meng-create, harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon jangan dikelelerkan bendera duplikat itu. Hormat kalau bertemu, karena kalau tidak ada bendera itu maka kita pun akan menjadi orang papa dan hina. Bayangkan kalau boleh lihat di Afrika masih banyak negara-negara yang belum merdeka atau pecah dan lain sebagainya. Jaga, awas kalau enggak, kan jahat, saya mau diapain gitu. Lah saya aja kayak mau diapain. Loh, asal ngomong gini kok kayak provokator. Ibu Mega provokator, gile. Makanya saya nanya kan, apa salah saya? Enggak ada. Saya mengatakan kebenaran karena kecintaan dan bakti saya pada negeri ini. Dan karena pengorbanan begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Awas kalau kalian hanya maunya untuk keenakan diri sendiri dan keluarga kalian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Terima kasih kepada Ibu Ketua Dewan Pengarah BPIP atas arahannya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.